ada bahasa netizen ini yang mana sopir, yang mana kernet. Nah itu oke lah, tapi jangan ada matahari kembar. Satu matahari udah panas apalagi dua gitu kan. Kalau ada matahari kembar dalam sebuah kepemimpinan sangat susah. Saya melihat di Pak De Gajah ini ada ketulusan lah saya lihat. Kami siap menjadi pemimpin yang mendengar. Di Bali ini perlu pemimpin yang serius. Serius untuk menjaga adat, budaya, aspek kearifan lokal. Dan itu apakah sudah tercermin dalam berbagai kebijakannya Pak Koster? Nah, apakah potret kelam Bali ini yang 15 ditulis oleh Paslon Mulia Pas ini adalah realita? Atau kalau drama atau no drama, apa drama gitu? Kita berbicara mengkritik atau mengkritisi. Saya harap sebenarnya dukungan data secara empiris itu penting gitu. Dan yang tidak kalah penting solusi yang ditawarkan gitu loh. Berbicara pada defisit, ya memang malah Pak Koster di sana menunjukkan by data. Pertumbuhan perekonomian Bali mengalami peningkatan. Itu terjawab by data. Artinya itu kan sudah terbadakan. Terus yang kedua tingkat kemiskinan. Malahan Bali itu provinsi tingkat kemiskinannya paling rendah di tingkat nasional. Pertanyaannya Pak Koster itu menolak Israel, timnas Israel tanding di Bali, apa menolak Piala Dunia U20? Memframing sesuatu? Takutnya kan itu yang muncul. Mulia Pas ini kan juga tidak bisa menegasikan apa yang dilakukan Pak Koster. Mereka tidak bisa mengatakan ini akan saya stop. Misalnya PKB. Salah satu pernyataan Pak Agus, beliau mengatakan PKB akan dilanjutkan. Posisi PKB akan dilanjutkan, berarti kan secara implisit sebenarnya ada pengakuan bahwa PKB ini proyek yang bagus. Kalau yang nggak bagus, ngapain dilanjutkan? Pak De Gajah mengatakan membangun rumah sakit ibu dan anak. Itu pendekatan yang cukup perspektifnya gender lah. Kalau sing beling, sing anten. Sensitivitas terhadap persoalan gender tadi. Perlindungan perempuan. Pesta demokrasi ini bukan hanya sekedar pesta demokrasi, tapi juga harus menjadi pesta menyehatkan pikiran, pesta untuk mencerdaskan masyarakat, harus menjadi pesta untuk memberikan pendidikan politik yang benar-benar objektif dan benar-benar juga berdasarkan pikiran yang jernih lah atau ketulusan tadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Dr. Nyoman Sedana. Benar nggih, Pak Man? Betul. Ya, ini salah satu yang sering tiang ajak diskusi. Ini salah satu pakar komunikasi politik di Bali. Ya, doktor ilmu komunikasi politik nggih. Ya. Praktisi komunikasi politik, akademisi juga di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Bali. Ya, Pak Man, ini kita semakin dekat menghitung hari ke pencoblosan Pilkada serentak 27 November Bali, provinsi atau Pilgub dan 9 kabupaten kota, bupati dan wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Tapi yang menarik adalah beberapa hari lalu ada uji publik ini di UNUD yang bagi saya menjadi mungkin semacam pemanasan sebelum debat yang sebenarnya oleh KPU Bali atau debat resmi oleh KPU Bali. Banyak komentar juga muncul ya dari netizen atau obrolan-obrolan juga di luar menyikapi bagaimana penampilan kedua paslon, baik dari 01 atau paslon nomor urut 1 Mulia Pas Pak De Gajah dengan Pak Agus Suratnyana, maupun juga paslon nomor urut 2 Bapak Wayne Koster dan Giri Praste atau Koster Giri. Ya. Oke, sah-sah saja setiap orang punya penilaian, tapi dari kacamata ilmiah dulu inilah ya. Kacamata ilmiah perspektif komunikasi politik, apa yang bisa Pak Man baca dari kemarin, baik penampilan, pola atau gaya komunikasi ataupun substansi yang dinarasikan dari persoalan Bali, visi misi, program dan sebagainya. Dari penampilan mungkin dulu lah yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu. Baik, Pak Yan. Kemarin sebenarnya bagian dari memberikan informasi terhadap publik yang diadakan oleh Udayana kan. Ya, UNUD. Tapi sebenarnya kalau bisa bukan di PTN saja. PTS juga penting. Salah satu PTS ditunjuk sebagai tempat uji publik. Itu mungkin. Kayak kemarin itu bukannya artinya inisiatifnya UNUD ya? Bukan ada kaitan dengan KPU atau ditunjuk. Itu kan inisiatif kalau nggak salah. Inisiatif. Tapi sebenarnya memberikan ruang juga terhadap PTS lah. Berarti kan kembali inisiatif dari PTS itu harusnya. Itu juga penting gitu. Terus terkait dengan sebenarnya kalau kita melihat performan penampilan kedua ini sebenarnya sangat menarik gitu. Satu terkait dengan
tampilan. Kalau berbicara pada substansi uji publik, ini kan bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana memberikan arah terhadap konstituen untuk menentukan pilihannya terhadap para kandidat ini. Dan ini mungkin sebenarnya jadi semacam kesempatan perdana mereka tampil secara publik, resmi di publik, membawakan visi misi atau program yang cukup detail dan ditanya langsung oleh panelis yang juga bukan kaleng-kaleng, kan begitu? Iya, betul, setuju. Karena di saat berbicara uji publik kan bagaimana publik mengetahui arah kebijakan para calon ini. Berbicara tentang Bali untuk selanjutnya itu. Sehingga dipandang penting konteksnya, sehingga di sini sebenarnya kalau kita perhatikan pada penampilan di awal perdana ini sebenarnya ada sisi memiliki makna yang beda-beda. Tapi dari sudut penampilan memang unik. Yang pertama memang seperti Mulia Pas menampilkan pada substansi biru menjadi corak untuk Kim. Ya, energik mungkin. Ya itu salah satunya. Berbicara tentang kebaruan. Kesetiaan, kebaruan. Di sana ada keberanian, kejujuran dan sebagainya sebenarnya. Makna simboliknya. Ya, secara simbolik makna biru itu gitu. Pakaiannya itu. Serasi lah. Ya. Artinya di sana ditampilkan sejak awal Kim itu membangun itu. Bahkan itu dipergunakan juga pada saat Pilpres sebenarnya. Sehingga turunannya sampai pada Pilkada serentak. Khususnya di Bali lah. Ya. Kita nggak tahu daerah lain gitu. Betul. Tapi kalau saya lihat pada pasangan yang 02, Koster Giri. Ya, Pak Koster Giri, ini sebenarnya menarik juga. Karena di sana konsistensi ini keduanya muncul juga. Dari aspek pakaian, selalu berbicara tentang putih hitam. Ya, Pak Koster putih, Pak Giri hitam. Tapi Pak Giri kan bukan hanya sekarang, dari Badung pun, ketika Bupati Badung, saya amati artinya kebanyakan lebih sering bajunya hitam. Iya, betul. Artinya itu menjadi identity. Dan mungkin ini bagian dari, kalau kita tarik pada substansi Bali, mungkin ini keharmonisan ini akan ditampilkan melalui Rua Binede ini. Oh, hitam putih Rua Binede. Sehingga kita yakini perbedaan dalam harmonisasi. Iya, betul. Tapi untuk mencapai tujuan yang memang betul-betul nantinya membawa Bali yang baik mungkin. Itu sudut pandang dari aspek pakaian itu. Ya, oke, itu pakaian ya memang cukup menarik kalau kita bahas. Tapi selain pakaian kan yang menjadi ramai juga diperbincangkan netizen adalah soal peran. Ya. Nah, ini ada netizen yang mengatakan performan kalau yang 01 Pak De Gajah ini dianggap, ini kok Pak De Gajah seperti nervous, seperti tidak percaya diri, bahkan dalam berbagai kesempatan misalnya seperti memberikan lebih kepada wakilnya untuk menjawab. Tapi di sisi yang berbeda atau di 02 juga sepertinya ketika sesi panelis tanya jawab dengan panelis, kan yang pertama kali menjawab juga Pak Giri, bukan Pak Koster. Nah, itu apa maknanya gitu? Kalau di sisi yang satu mungkin merasa nggak percaya diri, tapi di sisi yang dua apa mungkin Pak Koster merasa nggak percaya diri atau nggak menguasai persoalan sehingga memberi peran lebih kepada Pak Giri? Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Betul. Bahkan ada bahasa netizen ini yang mana sopir, yang mana kernet. Nah, itu oke lah, tapi ya kan jelas secara substansi kan pasti Pak Koster calon gubernur gitu, Pak Giri calon wakil gitu. Bukan urusan sopir atau kernet. Iya. Tapi kalau saya amati, kalau saya malahan memiliki sudut pandang yang berbeda itu. Sudut pandangnya dari sisi komunikasi pesan yang ditampilkan. Saya perhatikan memang di Mulia Pas yang pertama itu memang wakil diberikan ruang untuk menyampaikan segala sesuatu statementnya. Lebih banyak. Ya, walaupun juga diperkuat oleh calon gubernurnya, oleh Pak De Gajah. Nah, di sini mungkin bagaimana cara menyeimbangkan, karena di hari pertama yang wakil memiliki peran, tapi di hari kedua itu peran yang sama juga diterapkan oleh Pak Koster, memberikan ruang yang sama terhadap wakilnya. Artinya permainannya biar apple to apple lah. Sebenarnya saya berharap pada uji publik ini
ditampilkan bersamaan sebenarnya. Oh, bukan dipisah harinya. Bukan. Kalau yang diunut kemarin kan hari pertama 01. Ya. 1, hari kedua yang nomor 2. Jadi yang nggak ketemu mereka gitu kan. Iya. Kalau memang sudah tampil bersama, mungkin di sana bisa akan melihat bagaimana sih peran pada masing-masing ini. Gitu. Saya yakin kalau menguasai penguasaan terhadap ya situasional dan pengalaman kan Pak Koster sudah tidak diragukan lagi. Itu loh. Kalau sudut pandang saya. Walaupun Pak De Gajah juga memiliki, kalau memang gini, timnya bukan tim kaleng-kaleng. Saya yakin timnya juga tim yang kuat, yang mumpuni di bidang itu juga. Ya, tapi kalau secara gestur apa yang bisa dibaca kemarin kan kelihatan kalau gestur Pak De Gajah kan beliau membawa apa ya, kertas gitu ya, atau apalah mungkin semacam coret-coretan. Tapi kalau Pak Koster kan seingat saya nggak bawa. Pak Giri iya bawa, tapi itu nggak selalu dipegang sama dia kalau tidak salah gitu. Nanti bisa kita cek lah di videonya. Iya. Dan ketika misalnya ada panelis bertanya atau Pak Agus menjawab pertanyaan, Pak De Gajah kan seperti melihat-lihat tulisan itu atau membolak-balik kertas itu. Apa ada kegelisahan atau apa kalau saya amati memang berbicara tentang newcomer, penantang dengan incumbent. Tentu kelebihan incumbent itu luar biasa memang. Di mana-mana seperti itu. Artinya di saat berbicara pada substansi debat, saya yakin penguasaan panggung sebenarnya memang harus didominasi oleh incumbent. Mengapa seperti itu? Karena apa? Kelengkapan data, akurasi permasalahan dia sangat paham itu. Itu. Tapi inilah yang patut dimainkan oleh pasangan 01. Gitu loh. Sebenarnya satu sisi berbicara pada substansi penyampaian segala sesuatu dengan mempergunakan media ke satu seperti paslon 01 mempergunakan catatan dan sebagainya. Saya yakin di 02 juga ada, cuma dia itu kayaknya mempergunakan layar di depan ya. Di depan. Nah itu kan mekanisme aja sebenarnya, teknis. Tapi kalau berbicara tentang di saat berbicara uji publik, kedua-duanya saya yakin memiliki kesiapan. Cuma kalau masalah nervous dan tidaknya itu kan kembali lagi. Kembali lagi terkait dengan bagaimana penguasaan audien dan sebagainya. Ya, tapi mungkin wajar lah. Ini kan Pak De Gajah kontestasi pertama beliau sebagai calon kepala daerah, bahkan langsung melambung gitu. Dari posisi terakhir Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, terpilih sebagai anggota DPRD Bali 2024-2029, walaupun nggak dilantik karena beliau maju calon gubernur, langsung calon gubernur. Kalau Pak Koster kan lebih track record lebih panjang sebagai anggota DPR dan sebagainya. Nah, tadi kembali ke soal pembagian peran tadi. Apa yang bisa Pak Man maknai dari 01 yang tadi lebih memberi ke 02? Apa memang hanya ingin memberikan peran? Apa ada ketidaksiapan? Kemudian ke Pak Koster, apa maknanya lebih memberikan peran kepada Giri? Apakah ini tadi tidak akan menimbulkan persepsi publik Chan sopir, Chan kernet kan gitu? Kalau harapan saya kita sebaiknya berpikir positif dulu. Karena ini kan di awal. Ada kalau tidak salah KPU akan melakukan debat itu sama tiga kali kan. Ya. Artinya di sanakah ruang publik bisa menilai. Tapi kalau sudut pandang saya, saya sangat memahami di saat berbicara pada substansi masing-masing paslon, tentu yang menjadi leadernya itu sudah jelas sebenarnya. Tidak mungkin akan memberikan peran yang berbeda itu. Tapi kalau memberikan toleransi, anggap toleran terhadap arah kebijakan itu, saya yakin akan sama-sama itu. Karena keberhasilan seorang pemimpin kan harus diharapkan itu memang sejalan itu loh. Tidak ada perbedaan di tengah jalan itu. Tidak ada matahari kembar juga. Ya, jangan. Seperti kata Pak SBY yang rame dulu waktu hut Demokrat, jangan ada matahari kembar. Satu matahari udah panas apalagi dua gitu kan. Kalau di Bali saya harapkan tidaklah. Ingat Bali itu tentu kalau ada matahari kembar dalam sebuah kepemimpinan sangat susah. Pulau sudah kecil, sebaiknya ya bagaimana caranya
membangun Bali untuk ke depan. Itu aja sebenarnya. Yang manfaat yang perlu diberikan adalah kesejahteraan. Itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi tadi Pak Koster memberikan peran kepada Pak Giri, apa yang ingin ditunjukkan? Apakah itu beliau sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa Pak Giri hebat loh, artinya sama loh hebatnya sama dengan saya, atau dia orang hebat loh sehingga diberi peran, atau apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Pesan komunikasi politiknya? Kalau pesan komunikasi politiknya lebih kecenderungan pada substansi. Karena ini kan berbicara tentang wakil ini masing-masing calon mantan kepala daerah kan? Ya, Pak Agus mantan kepala daerah. Bupati Buleleng 2 periode. Ya. Pak Giri masih aktif. Ya. Bupati Badung 2 periode. Artinya itulah peran mereka berdua di saat ini kan berbicara problem solving sebenarnya. Bagaimana permasalahan yang sudah ditampilkan terkait dengan Bali, itu permasalahan Bali yang muncul. Tentu ini argumentasinya, tapi tetap juga karena di saat berbicara pemaparan anggap arah kebijakan calon pemimpin, Pak Koster juga menyampaikan dan diperkuat oleh Pak Giri. Itu terkecuali dari awal Pak Giri yang mendominasi beda lagi gitu. Tapi ini kan porsinya. Tapi pesan yang kalau saya sih melihat memang memperlihatkan sosok para wakil ini. Coba diadakan dalam satu hari bersamaan, itu akan beda. Ini hari yang berbeda, gitu. Sehingga satu sisi di hari pertama juga sama. Pak Agus begitu banyak solusinya, tapi di hari kedua juga diberikan ruang oleh Pak Koster kepada Pak Giri. Wakil saya memiliki juga solusi, gitu. Walaupun saya yakin apa yang disampaikan Pak Giri, Pak Agus itu pasti memiliki pemahaman yang sama terhadap masing-masing calon itu. Gitu loh. Oke. Nah, itu sudah dari sisi performance ya. Pola komunikasi juga yang dibangun. Nah, tapi kalau melihat juga ya mungkin ini agak subjektif ya. Dari kedua paslon itu kan kalau kita lihat Pak De Gajah dengan gaya beliau yang memang seperti apa ya, murah senyum gitu kan. Ketika datang ke suatu tempat, beliau yang menyalami, mendatangi masyarakat. Itu yang kita lihat dari video-video yang beredar gitu. Nah, kemudian kalau Pak Giri, Pak Koster ya juga disambut juga oleh masyarakat gitu. Terlepas dari ada pihak-pihak yang meragukan kapabilitas seorang Pak De Gajah karena dianggap belum punya pengalaman. Sedangkan Pak Koster kan jauh punya pengalaman, Pak Giri punya pengalaman. Tapi kalau Pak Agus ya juga sama sebenarnya melengkapi apa yang mungkin titik lemahnya seorang Pak De Gajah, punya pengalaman. Saya melihat di Pak De Gajah ini ada ketulusan lah saya lihat. Artinya mungkin subjektif ya. Artinya saya lihat performan kemarin ketika beliau misalnya menyampaikan kami siap menjadi pemimpin yang mendengar. Mohon masukan para guru besar, teman-teman mahasiswa untuk kami bersama-sama membangun Bali. Apakah pernyataan itu sebenarnya berangkat dari kesadaran karena beliau sadar bahwa secara kemampuan beliau memang kurang atau belum punya terlalu pengalaman sebagaimana lawannya, sehingga berusaha menarik simpati publik, berusaha bahwa kami akan merangkul loh semua, kami akan mengajak. Bahkan dalam satu video beliau mengatakan menanggapi ada netizen mungkin yang menyindir calon gubernur blog, ya beliau menyatakan kalau nggak apa-apa kalau saya blog, tapi saya minta masukan, tolong kasih saya masukan, tolong kasih saya apa yang harus saya lakukan. Nah, itu pemaknaan pola komunikasi yang beliau sampaikan itu bagaimana? Kalau saya mengamati begini, basic seorang calon pemimpin itu adalah harus mampu mendengar dan interaksi yang baik terhadap masyarakat. Dan itu memang betul. Pak De Gajah kalau berbicara pada substansi itu sangat luar biasa, itulah. Dan ini juga pola yang untuk menyimbangi salah satu strategi menggunakan Pak Giri. Kalau Pak Giri interaksinya dengan masyarakat luar biasa. Itu. Artinya ini kan masing-masing paslon akan menunjukkan cara dia untuk mendekati masyarakat itu. Kalau Pak Giri kan dengan gaya yang satu selain memang ya beliau dikenal sebagai Bupati Bares gitu kan dengan hibahnya kemana-mana, tapi ketika turun ke masyarakat beliau dikenal juga sebagai pemimpin yang menghibur dengan nyanyian-nyanyiannya itu gitu. Dalam artian kalau tidak membangun jarak di saat berinteraksi dengan masyarakat. Ini kan mekanisme aja. Lebih banyak pada bagaimana cara mempergunakan ruang itu untuk menentukan para pemilihnya agar dipilih para calon itu.
Artinya kalau Pak Koster juga hampir sama kok. Ya. Pak Agus juga. Kalau Pak Agus luar biasa. Di Singaraja itu luar biasa. Ya. Gitu. Kedekatannya dengan masyarakatnya. Ya. Gitu. Ya, Pak Koster pun juga kita lihat dan saya dengar banyak cerita gitu. Tadi kalau bicara soal ketulusan, saya rasa juga Pak Koster ini sosok pemimpin yang sangat punya ketulusan juga untuk Bali. Bahkan Betul. saya dengar berapa banyak cerita beliau sampai begadang jam 2, jam 3 masih kerja. Mungkin tidak banyak pemimpin seperti itu. Tapi kan ketika ada catatan-catatan terhadap kebijakan beliau di periode pertama, tentu itu mungkin menjadi semacam bias juga di persepsi publik masyarakat, menjadi barrier juga untuk masyarakat menentukan pilihan atau meyakini untuk memilih Pak Koster kembali. Nah, catatan Pak Man terhadap itu seperti apa? Karena kan kembali kalau kita bicara politik ini kan sebenarnya lebih pada persepsi gitu, persepsi yang ditangkap oleh masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Koster, persepsi masyarakat juga terhadap apa rekam jejak Pak Agus atau Pak Degajah juga gitu. Mungkin saya begini Pak Yan, berbicara tentang kepemimpinan Bali. Di Bali ini perlu pemimpin yang serius. Saya yakin keduanya ini serius. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana serius untuk menjaga adat, budaya. Itu yang terpenting. Aspek kearifan lokal. Oke. Itu. Dan itu apakah sudah tercermin dalam berbagai kebijakannya Pak Koster? Nah, sekarang kita tarik satu sisi. Memang semua pemimpin ada plus minusnya itu. Tapi sisi positifnya terkait dengan Pak Koster memang terkait menjaga adat dan budaya sebagai kekuatan. Itu betul dilakukan. Itu memang jalan. Nah, di balik ada kekurangannya kan inilah peran yang harus dievaluasi itu loh. Nah, sebenarnya inilah yang diharapkan, keterbukaan informasi kepada publik. Karena setiap tahun itu ada kalau tidak salah penilaian indeks kepuasan masyarakat. Di sana sebenarnya harus dipublish gitu. Cerita itu saya nggak tahu, saya belum pernah mendengar indeks kepuasan. Kalau sekarang kan di era penghujung kepemimpinan Jokowi kan ada lagi survei kepuasan publik terhadap Jokowi masih 70% ke atas ya, apa 80 kalau nggak salah? Di atas 70. Di atas 70 masih kan? Masih cukup tinggi. Saya nggak tahu di Pak Koster di periode pertama atau misalnya jelang akhir beliau kemarin di 2023 ada nggak survei itu? Itu kurang tahu saya itu. Sebenarnya itu penting gitu. Makanya berbicara pada substansi, saya yakin semua OPD akan melakukan itu kok. Karena itu bagian dari tuntutan pelayanan publik gitu. Berhasil atau tidaknya. Oke. Itu sebenarnya dipublish memang betul-betul. Sehingga mampu diketahui oleh masyarakat itu. Iya. Karena berbicara pada substansi, ya pemimpin saya yakin semua memiliki argumentasi untuk berbicara Bali ke depannya itu Bali yang memang betul-betul unggul dan sebagainya. Kan itu sebenarnya. Oke. Ya, sebenarnya banyak hal yang perlu kita bahas Pak Man dari apa yang terjadi di uji publik di UNUD itu dari sisi program, visi misi, tapi kan karena kita keterbatasan waktu lah, jadi kita akan bahas lebih detail nanti di pertemuan berikutnya. Tapi yang menarik menurut saya adalah bagaimana cara kandidat ini memasang positioning mereka. Kemudian bagaimana cara kandidat ini tanda kutip memberikan serangan lah, atau apa ya bahasa sederhananya, menunjukkan kelemahan lawannya. Nah, kalau Pak Degajah atau Mulia Pas ini di uji publik kemarin kan beliau menyampaikan ada catatan potret kelam Bali saat ini. Nah, menurut saya itu sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan kelemahan dari Pak Koster, Pak Giri atau calon petahana gitu. Tapi beliau memasang ada 15 ya. Beliau bilang masih banyak lagi, tapi yang di slide itu kan di screen itu ada 15. Cuma pertanyaan saya, apakah potret kelam Bali ini yang 15 ditulis oleh paslon Mulia Pas ini adalah realita? Atau kalau meminjam istilah beliau ini drama atau no drama, apa drama gitu? Sebenarnya begini Pak Yan, segala sesuatu, karena kan di saat melawan petahana kan strateginya adalah pasti untuk mengacu pada pendekatannya kritis. Ya, kritis ya. Ya, kritis kan. Tentu di saat
kita berbicara mengkritik atau mengkritisi atas apa yang sudah berjalan, itu tentu saya harap sebenarnya dukungan data secara empiris itu penting gitu. By data, Iya. kritik by data. Ya, dan yang tidak kalah penting solusi yang ditawarkan gitu loh, menjadi program. Terus ada nilai kebaruan juga itu. Karena ini sebenarnya menarik di saat memang betul-betul, kalau memang betul-betul dilengkapi dengan data. Tapi di saat tidak dilengkapi data, tentu publik juga akan menjustifikasi yang berbeda itu. Malah bisa menjadi bias. Iya, Atau memang didesain seperti itu agar biarkan saja publik menilai, dibuat seolah-olah ini ruang yang abu-abu gitu. Oh salah, malahan kalau di saat sekarang tingkat kecerdasan masyarakat yang sudah tinggi itu akan berbeda. Itulah. Pak Yan mungkin bisa lihat pada substansi demografi masyarakat kita saat ini, mulai dari tingkat pendidikan, itu luar biasa loh. Oke. Artinya pemahaman mereka sudah tidak bisa dipungkiri lagi terkait dengan pengetahuan, wawasan, itu. Sehingga itu yang harus dianggap, ditonyolkan menurut saya, Oke. dipahami. Mungkin saya sebutkan ya beberapa catatan potret kelam yang disampaikan Pak De Gajah atau Paslon Mulia Pas nih. Ada 15. Satu, APBD Bali defisit hampir 1,9 triliun dan utang Bali membengkak, di mana APBD Bali harus bayar hutang sekitar 245 miliar per tahun. Itu poin pertama. Ya. Nanti silakan ditangkap, Iman. Poin kedua, saya nggak bacakan semua ya. Beberapa poin yang menurut saya menarik. Kemiskinan di Bali masih tinggi. Ya, tapi nggak disebutkan data atau positioning kemiskinan Bali dibanding daerah lain, kayak gitu. Saya lewati mungkin. Kemudian, nah ini soal ya angka bunuh diri tertinggi secara nasional di Pulau Dewata. Itu menjadi persoalan. Kemudian, nah ini yang menarik juga. Apakah ini ada motif politik atau sebenarnya lebih tadi area yang abu-abu? Diskriminasi gender dalam kegiatan Pemprov Bali. Ini diskriminasi gender ini yang mana maksudnya? Kan apa persoalan MC yang dulu ribut-ribut atau ada yang lain kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian, nah sektor olahraga tidak tersentuh dengan serius. Bahkan, nah ini yang menurut saya krusial gitu. Ada penolakan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah ini Pak Man, silakan tanggapi. Mungkin itu dulu lah, kita bahas yang lain gitu. Mungkin ini ada beberapa yang dibuat oleh statement Paslon 1. Tentu di hari kedua juga dibantah kan. Terkait Enggak semua. Ya, dalam artian ada beberapa yang diluruskan. Data mungkin, tapi Ya. yang soal-soal tadi enggak, Ya. ada yang tidak. Tidak. Memang secara tidak langsung pesan komunikasi yang ditujukan Paslon 2 kan memberikan respon terhadap bagaimana statement yang dibangun di Paslon 1 terhadap publik. Kan begitu sebenarnya. Ya. Itu. Artinya apa? Di saat berbicara pada defisit, ya memang malah Pak Koster di sana menunjukkan by data. Pertumbuhan perekonomian Bali mengalami peningkatan. Ya. Bahkan surplus 5,71 kalau tidak salah pertumbuhannya. Ya. Itu didominasi oleh sektor pariwisata. Itu terjawab by data. Artinya itu kan sudah terbantahkan. Sebenarnya saya berharap juga ada data yang ditampilkan itu. Terus yang kedua, tingkat kemiskinan. Malahan Bali itu termasuk provinsi tingkat kemiskinan yang paling rendah. Nah itu disampaikan oleh Pak Koster juga di hari kedua. Dia disampaikan di betul. data. Itu di tingkat nasional. Artinya terjawab juga kan. Terus terkait dengan diskriminasi gender mungkin saya tidak banyak memberikan respon sebenarnya. Karena kalau kita melihat dari sisi subjektif, kita kan harus ada telah kajian yang lebih mendalam sebenarnya. Karena di saat berbicara kesetaraan gender tentu berbicara pada substansi secara personalnya atau organisasi gitu. Ya, Kalau- oke. ya. Harus dipisahkan Ya. personal, organisasi, dan kebijakan. Betul. Kalau saya amati, kita melihat kesetaraan gender kan tentu dari tatanan birokrasi berapa pemberdayaan terhadap perempuan itu penting. Karena kesetaraan gender ini kan antara positioning laki dan perempuan. Artinya seluruh OPD ini harus dicek
Itu loh. Artinya dicek bener nggak kalau Iya. perempuan pengen dapat atau memang dia layak untuk naik jabatan dihamar kan Nah. itu indikatornya misalnya. Atau kalau perempuan mau naik jabatan dibabat. Atau kalau misalnya ada rekrutmen pegawai baru atau apa perempuan nggak direkrut. Betul. Kan itu indikator-indikatornya. Apakah itu terjadi? Itu Iya. pertanyaan saya. Makanya kalau itu dipertanyakan tentu harus ada Data. data. Karena ini dan- nggak disampaikan datanya, dan- hanya disampaikan deskripsi saja ya, tanpa data. Dan hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian sebaiknya. Kalau berbicara tentang itu kan harus konkret kita itu. Kalau hanya berbagai permasalahan aja kan tentu sangat ya tidak wise lah. Tadi bias lah, bias. Ya, bias lah ya. Nah, kemudian tadi sektor olahraga tidak tersentuh dengan serius. Oke, itu bisa kita terima kalau statement itu. Tapi penolakan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini pertanyaannya Pak Koster itu menolak Israel, timnas Israel tanding di Bali apa menolak Piala Dunia U20? Sebenarnya permasalahannya kan bukan berbicara penolakan Piala Dunia U20. Lebih kecenderungan pada substansi Israel itu. Menolak keikutsertaan Israel Ya. bertanding di Bali. Betul. Itu termuat dalam surat Gubernur Bali yang dikirim ke Ya. Kementerian Menteri Olahraga. Ya, betul. Menpora. Ya. Suratnya bisa dicek. Ya. Jadi yang ditolak oleh Pak Koster di surat Bukan, itu ya. adalah keikutsertaan timnas Israel bertanding Betul, di U20 di Bali. Karena Bali tuan rumah. Bukan Piala Dunia. Bukan menolak Piala Dunia. Nah, tapi ini dokumen bukan resmi, artinya pernyataan publik seorang calon gubernur dan wakil gubernur Mulia Pas menyatakan penolakan Piala Dunia U20, tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu itu harus kalau memang betul-betul sumbernya itu dari yang dibuat di sini 15. Ya, yang dibacakan itu yang 15 potret kelam itu kan publik, bisa dicek videonya di kanal YouTube-nya UNUD. Tentu itu sebaiknya memang harus dilengkapi dengan statement. Makanya saya berbicara kelengkapan data itu penting gitu. Kelengkapan data itu sebagai nilai akurat untuk melakukan sebuah kritik gitu. Itu sebenarnya. Sehingga kalau itu sudah dilakukan akan berbeda. Apakah tidak malah nanti jadinya pernyataan ini adalah pernyataan yang cenderung membabi buta, cenderung memang untuk memframing sesuatu. Takutnya kan itu yang muncul. Itu. Ingat di saat ini sebenarnya masyarakat sangat cerdas itu, sehingga statement apapun bisa dianalisis dan bisa diukur. Makanya segala wacana yang dibangun itu, pokoknya mungkin bisa cek caleg yang berbicara tentang apa yang dinyatakan saat kampanye menjelang pemilu dengan setelah pemilu seperti apa, itu bisa dinilai. Artinya tingkat kecerdasan masyarakat sangat terukur saat ini itu ya harus diketahui dulu itu. Dan untuk masyarakat untuk memprovokasi dan sebagainya kan tidak mudah, sehingga masyarakat juga bisa untuk ini informasi yang benar, ini informasi yang tidak. Sehingga tingkat kehati-hatian itu penting. Itu. Oke, itu ya kita mungkin nanti kita akan mengundang lah paslon tim kampanyenya Mulia Pas untuk memberikan penjelasan lebih detail. Betul. Catatan potret kelam 15 ini maksudnya apa atau dasar argumentasinya, datanya seperti apa. Nanti kalau kita melihat, kalau saya pribadi saya nggak menolak 15 ini, tapi ada tadi beberapa bagian yang menurut saya tidak sesuai dengan faktanya gitu ya. Soal tadi gitu misalnya soal. Tapi saya yakin kedua calon ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Tujuan sama apa? Membawa Bali yang sifatnya unggul, mampu mesejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Apalagi mampu mewujudkan Bali itu pada tatanan memang betul-betul seperti kualitas SDM, mampu yang memiliki kualifikasi standar global. Itu salah satunya. Terus yang kedua, menjaga adat dan budaya. Itu juga tidak kalah penting. Artinya saya yakin kedua ini. Cuma harapan-harapan saya sebenarnya di mata publik ini, makanya lebih kecenderungan pada substansi arah kebijakannya yang akan dibangun untuk Bali 5 tahun ke depan ini seperti apa.
Itu sangat penting disampaikan secara terus-menerus melalui berbagai media itu. Sehingga masyarakat pun tahu itu. Solusi penting terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul sebelumnya. Sehingga lebih jelas. Kalau sekarang ini dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi, kalau itu ditonjolkan saya yakin akan memiliki simpati yang tinggi dan tingkat keterpilihan masyarakat pun akan sangat tinggi pada calon itu. Gitu. Oke, kalau saya melihat sekilas ya, karena saya belum mencermati lebih dalam program-program yang disampaikan oleh Paslon Mulia Pas maupun Koster Giri, tapi saya melihat sepertinya memang ada sedikit perbedaan pendekatan gitu. Mungkin apa yang Paman tangkap dari program-program yang diusung oleh Mulia Pas dan Koster, pendekatan paradigmanya? Tapi kalau Pak Koster lebih mengedepankan pada aspek keberlanjutan apa yang dilakukan di periode pertama untuk kedua. Gitu. Cuma sisi kalau Mulia Pas bagaimana mewujud nyatakan dengan kedekatannya jalur-jalur pusat untuk memudahkan akses segalanya. Ya, dengan narasi satu jalur. Ya, satu jalur. Satu komando. Ya, tentu berbicara tentang kemajuan Bali juga itu. Tapi akses ini yang mampu ya meringankan segala aspek. Ya, bahkan dalam tegas pernyataan beliau di Pak De Gajah ketika uji publik itu kan menyatakan, saya nggak lupa Pak De Gajah apa Pak Agus yang menyatakan bahwa salah satu kekuatan utama Paslon Mulia Pas ini adalah koneksi langsung dengan Presiden. Pak Agus yang menyatakan itu, berarti satu jalurnya itu. Itu yang memang menjadi kekuatan utama yang nggak terbantahkan dari Mulia Pas. Tapi di sisi lain kalau Koster Giri yang menjadi narasi kan sudah ada kerja nyata. Tadi tinggal melanjutkan fondasi di periode pertama Pak Koster. Nah, ini kan dalam perspektif komunikasi politik atau membentuk persepsi publik, ini kan ada pertarungan narasi, pertarungan wacana. Satu jalur atau keberlanjutan yang baru, apa yang sudah berprestasi, yang berpengalaman. Kalau saya mengamati, tujuannya semua paslon ini kan dua-duanya tujuannya sama. Cuma mekanisme mempengaruhi konstituen itu penting dia lakukan. Satu jalur. Terus apa bedanya? Dulu pun Pak masa periode yang pertama 2018 Pilgub. Iya, Pak Koster. Itu bagian dari konteks satu jalur kan. Karena Presiden Jokowi. Iya. Memang kita akui di satu jalur mungkin akses untuk direct message, direct segalanya menyampaikan berbagai permasalahan ke pimpinan pusat lebih gampang gitu. Itu tidak mungkin dipungkiri itu. Tapi mekanisme birokrasi ini kan harus tetap juga dilalui. Itulah. Oke, berarti maksudnya memang ada birokrasi, ada proses-proses tertentu yang tidak serta-merta atau sederhana satu jalur semua bisa gampang. Atau karena punya orang dalam misalnya tanda kutip semua bisa gampang. Mekanisme ini tetap dilalui, tapi akses untuk responsifnya itu lebih cepat. Kalau menurut sudut pandang saya, artinya pola-pola narasi yang dibangun ini tujuannya hampir sama. Cuma bagaimana caranya memframing sebuah wacana itu penting juga itu. Ya, tapi dari perspektif politik dan bagaimana paslon ini memposisioningkan dirinya, saya rasa Paslon Mulia Pas ini kan juga tidak bisa menegasikan apa yang dilakukan Pak Koster. Mereka tidak bisa mengatakan ini akan saya stop. Misalnya PKB. Di salah satu pernyataan Pak Agus, bukan di debat publik ya, tapi di channel YouTube-nya beliau kalau nggak salah, beliau mengatakan PKB akan dilanjutkan. Berarti ketika narasi atau pernyataan positioning posisi PKB akan dilanjutkan, berarti kan secara implisit sebenarnya ada pengakuan bahwa PKB ini proyek yang bagus. Kalau yang nggak bagus, ngapain dilanjutkan? Kan itu yang pertama, satu. Kedua, dari perspektif Pak Koster saya rasa cukup cerdas juga memasang, entah ada memang pretensi politik apa tidak, tapi fakta politiknya adalah dengan adanya Perda Haluan Pembangunan Bali 100 tahun yang cukup visioner, memotret Bali bagaimana 100 tahun ke depan, itu kan di sana semua calon kepala daerah di pilkada serentak Bali, gubernur, calon bupati, wali kota, programnya atau visi misinya harus selaras dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun. Berarti kalau bahasa sederhananya kan siapapun calonnya harus mengikuti seperti apa yang sudah dilakukan Pak Koster, kan begitu sederhananya. Artinya arah kebijakan terkait dengan Perda 100 haluan 100 tahun Bali Era Baru. Bali Era Baru
itu sebenarnya menjadikan Bali secara keseluruhan pada intinya mengedepankan pada aspek menjaga kearifan lokalnya sebenarnya. Itu tanpa dalam artian tidak apatis terhadap kebaruan itu, tapi tetap kebaruan tetap diadopsi, transformasi berbasis modernisasi tetap akan diadopsi, tapi tidak meninggalkan pada aspek-aspek kearifan lokal terkait dengan seni, budaya, agama, adat. Itu kan menjadi kekuatan yang harus dijaga dengan baik gitu. Itu. Dan memang betul pernyataan Pak Yan, ini bagian dari satu jalur yang dulunya desentralisasi akan secara bersama-sama berpikir gitu. Jadi Menjaga siapapun Bali. bupati, wali kota, gubernur, mereka punya satu arah yang jelas. Iya. Dengan adanya haluan Bali 100 tahun. Betul. Tidak misalnya sesuai selera mereka masing-masing, atau ketika berbeda partai mereka tidak akan sejalan dengan gubernurnya, atau bupati tidak sejalan dengan gubernur, atau sebaliknya. Karena di sana memang si nilai plusnya, makanya saya berbicara setiap pemimpin pasti ada nilai positif dan minusnya itu. Karena di sana memang diatur secara Detail itu. menyeluruh. Saya baca, tapi saya nggak baca detail. Sampai aspek ekonominya pun Ya, ada di sana. alam, budaya, manusia, semua di sana. Cuma kan pertanyaannya tadi, jadi ketika misalnya dibunyikan perdanya, siapapun calon kepala daerah harus berpedoman pada ini. Bahasa sederhana politiknya kan berarti siapapun calonnya harus sejalan atau mengikuti apa yang dibuat oleh Pak Koster ketika perda itu, kan gitu. Betul. Artinya itulah realita yang harus kita akui gitu. Gitu. Artinya apa? Ya tadi walaupun tentu paslon siapapun nanti, misalnya siapapun paslon itu yang menjadi lawan Pak Koster, atau maksudnya paslon di luar PDP gitu misalnya, kan anggaplah ini juga inisiator dari Pak Koster, tapi bukan juga produk PDP sendiri, karena ini kan produk legislasi DPRD seluruh partai, seluruh fraksi. Artinya Kan tidak bisa diklaim oleh satu partai. Artinya berbicara tentang Bali, keutuhan Bali untuk jangka panjang. Itu sebenarnya. Ini yang patut, ya gimana kita nyatakan itu. Ya oke. Menurut Pak Yan. Ini luar biasa artinya itu. Ya walaupun memang pasti kan Mulia Pas nih harus ada tadi kebaruan-kebaruan yang dia usung. Salah satunya misalnya ya walaupun ini wacana politiknya, tapi kan tetap menjadi sebuah harapan, hope bagi masyarakat di Bali Utara, Bandara Bali Utara. Kemudian katanya stadion bertaraf internasional di Buleleng ya? Ya. Di Buleleng. Kemudian soal kemarin yang disebut juga yang menurut saya menarik ya. Saya nggak tahu di Koster Giri apa ada, karena sekilas saya dengar belum disebutkan waktu di uji publik kemarin. Pak De Gajah mengatakan membangun rumah sakit ibu dan anak. Ya, internasional. Rumah sakit Internasional. ibu dan anak. Saya rasa itu pendekatan yang cukup perspektifnya gender lah, kalau kita bicara gender perspektifnya. Betul. Kemudian di sana juga disebutkan, walaupun hanya disebutkan ya, nggak tahu solusinya apa. Persoalan sing beling sing anten. Itu disebutkan loh di slide-nya Pak De Gajah, Pak Mulia Pas. Bagi saya itu juga cukup memberi kepekaan lah, sensitivitas terhadap persoalan gender tadi, perlindungan perempuan. Saya nggak tahu apa solusinya, tapi yang jelas menjadi concern lah. Nah itu menurut Pak Man, apakah misalnya hal-hal seperti itu bisa menjadi pembeda? Sebenarnya pada substansi ini kan berbicara tentang seperti pengadaan bandara, itu penting, karena salah satu sebenarnya strategi yang dibangun oleh para paslon ini adalah bagaimana pemerataan ekonomi pada seluruh kabupaten. Itu sebenarnya, karena dengan mewujudkan anggap rumah sakit pada kabupaten tertentu, bandara pada kabupaten tertentu, bahkan stadion bertaraf internasional, itu penting. Sehingga yang pertama itu adalah pasti ya pemberdayaan masyarakatnya ada. Itu untuk lapangan pekerjaan pasti ada. Artinya ruang-ruang itu yang mampu nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Nah, terkait dengan kemarin itu kan terkait dengan bandara, saya setuju di saat berbicara
adanya bandara di Bali Utara. Cuma yang perlu dipikirkan juga marketnya itu dan lahan memang. Berapa betul lahan itu? Itu kalau memang bandara internasional kan 600-an itu. 600 hektar. Iya, seperti statement yang dibangun di media. Sedangkan kapasitas ruang itu tidak. Kalau stadion bertaraf internasional di Bali Utara, kalau diambil pada sisi timurnya, saya yakin akan pemerataan ekonomi sana. Gitu loh. Tapi kalau yang sekarang sudah ada apa Pak? Stadion apa itu? Yang ada kan stadion Metra Singaraja. Kalau itu yang diperluas? Tentu itu sangat tidak representatif karena tempatnya sangat kecil kalau salah itu. Tapi karena kan ada ketentuan juga, indikator untuk mendirikan stadion bertaraf internasional kan sangat ini itu. Salah satunya luas lahan. Iya, luas dan tempatnya itu sangat menentukan juga. Harus memang pilih, kalau saya setuju dianggap Buleleng bagian timur. Cuma sekarang kan penting juga dalam proses pengadaan semua itu penting juga ada data seberapa persen para atlet sepak bola di Bali. Itu penting juga itu. Sehingga kebutuhan terhadap ini sangat memadai itu. Karena harapannya adanya itu kan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Itu loh. Bukan hanya pada event-event tertentu. Karena saya di sana sebagai anggap bagaimana menciptakan atau melahirkan pemain-pemain bertaraf internasional dari Bali. Itu harapannya kan. Itu. Ya cukup banyak sebenarnya yang perlu kita cermati Pak Man, tapi karena ya kita ada keterbatasan waktu, nanti kita akan undang lagi Pak Man untuk mencermati berapa poin-poin yang menurut saya cukup krusial juga yang perlu kita bahas. Cuma kita juga akan menunggulah nanti, mudah-mudahan teman-teman di Mulia Pas maupun di Pak Pasar Giri bersedia, kami ajalah di Bali 1 untuk diskusi. Kalau memang kita bisa diskusi dengan Pak Man juga, nanti kita mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada publik lah. Tapi mungkin terakhir Pak Man, sebagai sebuah closing juga lah, dalam posisi ini kan sebenarnya yang kita harapkan adalah kecerdasan masyarakat untuk memilih. Bagi saya begini, hajatan pilkada serentak atau pemilu adalah pesta demokrasi, itu tapi bagi saya substansi yang lebih penting adalah pesta demokrasi ini bukan hanya sekedar pesta demokrasi, tapi juga harus menjadi pesta menyehatkan pikiran, harus menjadi pesta untuk mencerdaskan masyarakat, harus menjadi pesta untuk memberikan pendidikan politik yang benar-benar objektif dan benar-benar juga tadi tidak ada hanya kepentingan politik yang abu-abu, tapi memang berdasarkan pikiran yang jernih lah tadi, atau ketulusan tadi. Dalam posisi ini apa yang bisa kita harapkan dari kandidat ini, dari tim kampanye? Karena saya melihat mungkin minim ya, artinya penjelasan-penjelasan seperti ini gitu, yang misalnya lebih dalam mencermati sesuatu isu, lebih dalam memberikan pemahaman kepada publik, atau minimal ada juru-juru bicara misalnya yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan lebih dalam kepada publik, tidak hanya sekedar narasi-narasi yang tadi. Harus kita mempersepsikan atau harus kita membedah sendiri gitu. Sebenarnya penting Pak Yan, seperti statement saya tadi, Bali ini butuh pemimpin yang serius. Serius dalam artian, saya yakin keduanya memiliki pemikiran serius. Tapi yang memang betul-betul real, mampu mengayomi dan menjaga aspek adat, budaya, dan kearifan lokal Bali. Itu yang terpenting gitu. Karena itu menjadi ancaman di era globalisasi ini. Terus yang kedua, terkait dengan kalau saya lebih kecenderungannya pada substansi apa? Segala sesuatu mampu disampaikan secara baik, santun, terkait dengan apa yang menjadi program para kandidat ini, para paslon ini, melalui berbagai media. Dan jangan melakukan kampanye hitam atau hoax. Itu sebenarnya dihindari. Makanya di sana tingkat kecerdasan masyarakat pun akan tinggi. Pemahaman demokrasi masyarakat pun akan sangat bagus gitu. Lebih mengedepankan pada substansi visi misi pada calon masing-masing paslon ini. Kalau itu saya yakin aman kok.
Kalau sekarang masyarakat seperti pernyataan saya tadi itu adalah masyarakat yang sudah cerdas, berwawasan, berpengetahuan, sehingga tidak mudah untuk dipergunakan dengan narasi-narasi yang tidak patut, sehingga yang memang betul-betul berkualitas dalam konteks bagaimana Bali ke depannya. Sehingga saya yakin masyarakat akan jauh mengedepankan pada penentuan pilihannya pada masing-masing paslon. Yang bagus, yang betul-betul realita, tentu itu akan menjadi pilihan mereka. Sehingga inilah yang mampu menjaga paradigma masyarakat berbasis emosional, gitu. Mengembalikan itu memang ini yang cara satu-satunya itu. Ya. Sehingga bukan pragmatis lagi cara pikir, tapi memang betul-betul emosional. Emosional tentu didasari atas kedekatan apa? Kedekatan terhadap apa yang akan dilakukan, gitu. Itu Pak Yan. Berarti kedekatan personal it's okay, tapi juga kedekatan dari sisi kebutuhan masyarakat dan program yang bisa menjawab itu yang menjadi yang pencermatan masyarakat. Iya. Oke, sukses Paman. Ya. Ini kita akan sambung karena juga situasi ini kita di pinggir mana ini sungai, juga nggak ada orang ulang tahun juga. Tapi intinya kita berharap lah apapun yang disampaikan oleh paslon itu niatnya semua baik. Ya. Tidak ada yang memang hanya untuk kepentingan elektoral tapi mengaburkan informasi. Ya. Hanya untuk kepentingan elektoral malah membuat disharmonisasi. Betul. Kan begitu. Jadi ya kita sama-sama lah. Ya. Oke. Terima kasih Paman. Ya. Rayu. Rahayu.